Yang tren sekarang ini kawan-kawan, masalah lato. Nah, kawan kita ini memainkan lato memang sambil jualan. Promosi sebenarnya. Tapi gimana caranya kawan? Ini jarinya, saya bisa berhenti sebentar dulu. Begini ceritanya kawan-kawan. Begini, diterangkan sama kita. Bagaimana? Ini sama tinggi. Sama tinggi dulu. Nah, masukkan jari sini. Masukkan jari di sana kawan-kawan. Tengok jarinya. Oke. Jarinya begini. Begitu kawan-kawan. Oke. Kemudian diputar sedikit. Kalau longgar diputar. Kalau longgar diputar. Kemudian kalau udah rasanya seimbang, angkat. udah seimbang, angkat. Iya, jadi dia kawan-kawan. Begitu caranya. Sedikit dibagikan oleh abang yang baik hati ini, yang ganteng ini. Terima kasih. Kawan-kawan yang tidak pandai bersepeda motor, misalnya tidak bisa bersepeda motor roda 2. Ini sebenarnya ada yang roda 3 kawan-kawan. Bisa dimodifikasi seperti ini. Seperti inilah kira-kira. Sehari-hari kita lewat misalnya, saya nampak ini, saya bagikan juga sama kawan-kawan. Cuma sepertinya ini kayaknya pakai garden kawan-kawan. Pakai garden seperti itu. Ini dia Honda Astrea. Ini mantap juga. Ini saya jumpai di sebuah rumah makan. Cukup mantap, artinya aman. Kalau kawan-kawan yang tak pandai, tak pernah belajar bersepeda motor, ini bisa menjadi titik acuan kita. Kita bisa pesan seperti ini. Ingin bersepeda motor juga? Ini dia. Oke. Terima kasih. Halo kawan-kawan, saya berada di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau pada saat ini. Bisa dilihat di depan kita ini ada semacam kanopi hidup yang dibuat oleh Pemda Pekanbaru. Cukup menggiurkan untuk beristirahat, pelepas penat. Ada kursi di sampingnya, di bawah pepohonan. Kemudian yang akan kita perhatikan adalah masalah kanopi ini. Bagaimana cara menanam sebenarnya? Rupanya kawan-kawan cukup satu saja ini. Batang besarnya di sini seperti kita lihat di sini. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga menjulai melindungi. Akhirnya terbentuk seperti ini kawan-kawan. Seperti inilah nanti dari jauh, dari pinggir jalan kita lihat. Inovasi ini mungkin di daerah lain juga ada, tapi cukup bagus kalau ada di daerah lain ingin meniru. Silakan tiru aja kawan-kawan, yang bagus-bagus kita tiru kan. Ini namanya pemanfaatan lahan walaupun sedikit. Walaupun sedikit kawan-kawan di atas. Lebih gawat lagi. Itu ranum sekali di atas sana kawan-kawan. Ranum. Tapi kan punya orang. Memanfaatkan lahan cuma antar dinding dengan pagar. Udah cukup. Subur dia. Kalau ini juga ada rimbang. Begitu kawan-kawannya. Informasi dan mungkin ide sama kita juga bisa memanfaatkan lahan yang sedikit untuk yang berguna. Kawan-kawan, yang punya bambu di rumah atau batang bambu di rumah, ini bisa dimanfaatkan untuk seperti ini dan bisa dijual. Dan ini bisa juga dari kayu-kayu seberan, kayu sisa-sisa, bisa kita jadikan untuk kandang ayam, kandang kelinci, dan kandang yang lain-lain. Begitu kira-kira. Bisa dijual. Ini dijual di sini, di tempat penjual makanan dan obat-obatan ayam dan ikan. Demikian sedikit informasi aja, yang santai-santai aja kita kawan-kawan. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan arsitek itu memang membutuhkan seni sebenarnya. Kalau kita lihat seperti ini kawan-kawan, ini sebuah perumahan, seakan-akan kita memasuki istana jadinya. Apalagi pembuatan dari tukangnya rapi, sesuai dengan gambar yang diberikan arsiteknya. Lihatlah kawan-kawan, seakan-akan kalau kita punya rumah seperti ini, kita masuk ke dalam istanaku, rumahku, istanaku. Cocoklah ini dengan ini. Siapa mionya? Ada ide yang menarik sebenarnya. Kita lihat itu ada tumbuhan, kayaknya ini adalah jagung yang ditanam kawan-kawan. Kemudian pohon-pohon juga di lahan yang sedikit. Kemudian yang ini juga di lahan yang sedikit, tanah yang sedikit kita bisa lihat. Nah, ini inspirasi juga sama kawan-kawan. Bisa kok bercocok tanam dengan seperti ini, tanah yang sedikit seperti itu. Nah, yang seperti ini, bisa juga kita bertanam-tanam karena tidak menghalangi kita untuk bercocok tanam, memberi perlindungan atau keteduhan, penghijauan. Begitu kira-kira inspirasi aja kawan-kawan yang punya lahan sedikit saja. Berapa lah itu? Bisa juga untuk menanam-nanamnya. Subur juga asal dipupuk. Kali ini saya kehilangan ide kawan-kawan. Turap seperti ini bisa runtuh
padahal di sebelahnya udah di tembok atau bagaimana. Ini bingung saya. Mungkin sekali ini saya terpaksa minta tolong sama kawan-kawan bagaimana solusinya ini, karena ini adalah parit. Mungkin solusi yang ada pernah saya video-videokan di atas ini, parit ini diberi skor melintang-melintang seperti itu. Ini sebenarnya untuk mencegah ini roboh ke sana. Jadi kalau skor kita buat seperti itu. Ada video-video saya sebelumnya tentang itu. Mungkin saja ini tidak akan roboh seperti ini. Begitu kira-kira kawan-kawan. Kawan-kawan, inilah tempat pemberhentian terakhir kita sebagai manusia, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kagumi. Kebanyakan berakhir atau berdamai atau berhenti di sini, di tempat seperti ini. Nah, penuh kedamaian sepertinya. Jauh sampai ke belakang sana, semuanya akan berhenti tepat di sini. Kesombongan, keangkuhan, atau rasa bangga, ria, tidak mau bersedekah atau pelit, semuanya juga berakhir di sini. Yang jahat, yang baik, yang cantik, yang ganteng, ataupun kita sendiri, ataupun pembicara sendiri akan berakhir di sini, kawan-kawan. Sebelum terlambat, ingatlah tempat ini, tempat kita ya. Inilah fungsi sebenarnya pohon. Pohon ini ada untuk pelindung, seperti ini ada pelindung sehingga kita berlindung. Ada juga untuk semacam turap. Ini kan tebing tinggi kawan-kawan, itu sampai di situ. Jadi itu nampak akar-akarnya itu menahan tanah agar tidak runtuh ke bawah. Begitu juga seperti di sana-sananya itu. Diberi pohon, ditanam di tengah-tengah tebing. Itu namanya sebuah kearifan lokal. Nampak kawan-kawan? Ini ada akarnya yang menahan agar tebing tidak runtuh. Namanya kebijaksanaan lokal, local wisdom. Untuk konsep rumah harus lebih tinggi dari jalan, sepertinya agak buyar sebenarnya kawan-kawan. Ada memang rumah yang harus ditinggikan lantainya dari jalan. Kalau dengan posisi begini, bagaimana mungkin meninggikan dari jalan? Lantai 2-nya tinggi, lantai bawahnya tentu saja rendah dari jalan. Nampak tebingnya kawan-kawan. Begitu. Jadi tidak seluruhnya benar sebenarnya masalah rumah. Lantai rumah harus tinggi dari jalan. Jadi jalannya di atas ada, di bawah ada juga. Tinggi dari jalan bawah mungkin benar. Begitu kira-kira. Sekedar pantauan saja ya. Nah, apakah ini bisa juga dijadikan contoh tong sampah kawan-kawan? Ini digembok, dirantai untuk pengamanan. Tapi kadang-kadang memang orang suka ngambil yang begini, tong sampahnya ini cukup berharga dan bagaimana. Tapi pengamanan seperti ini mungkin harus dikoreksi lagi. Ini pakai pisau cutter aja selesai ini. Begitu. Cuma untuk pengamanan supaya jangan diambil secara gampang begitu. Bisalah dijadikan contoh seperti ini. Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel kita yang kita usahakan berguna untuk berkabar-kabar kita, bagaimana mengambil manfaat dari sesuatu hal yang bisa kita pantau. Seperti di depan kita, kawan-kawan, ini adalah jalan, kemudian ada tembok. Dan bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara kita mengadakan penghijauan seperti ini. Rupanya ada caranya kawan-kawan. Seperti kita lihat di sini. Ini adalah pohon kelapa, tapi ditanam duluan, kemudian baru ditembok seperti ini. Kemudian bersih dia. Tidak ada daun-daun seperti ini, dibersihkan tiap hari. Ini juga sebagai pantauan kita, panduan kita. Kalau kita bisa begini, tentu saja bersih dia, tapi lama-lama memang kalau kita perhatikan nanti, lama-lama dia akan dipecahnya tembok oleh akar-akar biasanya. Tapi pohon kelapa kan akar-akar serabut. Akar serabut itu sulit dia memecahkan tanah, tembok biasanya. Ini sebagai kabar-kabar aja ya, karena channel kita berusaha untuk kalau ada yang ingin mencontohnya seperti ini aja. Tapi kalau tidak masalah juga. Contoh yang lain lagi mungkin disediakan tanah sedikit di situ, bisa juga inspirasi aja kawan-kawan. Mana tahu ada yang ingin melaksanakan seperti ini, karena di pinggir jalan banyak yang tembok-tembok ya. Begitu. Kawan-kawan, ini lagi sedikit yang kan saya bagikan juga. Begini, ini ada nampak rengkah atau meleset dia seperti ini, loneng atau turapnya. Sepertinya turap ini ada besinya, tapi di sini terputus besinya, tidak ada sama sekali kawan-kawan. Jadi begini, kalau memang proyek begini, usahakanlah besinya menyambung. Kalau tidak seperti ini jadinya. Ini membahayakan pengguna jalan.
bagusnya begitu para kita pemborong ini dilengkapkan aja sesuai dengan spek. Jangan seperti ini membahayakan. Belum apa-apa ini turap sudah jebol. Begitu sedikit kawan-kawan ya.